Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa yang berjudul Reborn as the Demonic Cultivator yang part ketiga. Gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Piton berkepala dua sangat licik dan membuat minat Josuan meninggi karena dia berhasil memakan komandan tertinggi Lin Jiang. Li Temu marah dan berteriak akan membunuh ular itu. Dia punya kemampuan fireball dan menciptakan dua fireball di tangannya. Temu menembakkan itu mengenai dua kepala si Piton. Xiongxing menyuruh bawahannya, khususnya para semua transcendent, serang bagaimanapun caranya. Mereka sudah kehilangan Transcendent Tier 2 dan tidak boleh kehilangan siapapun lagi. Semua tentara sudah menyerang. Xiaoxing maju dengan memakai kemampuannya Body Adjustment, memperkuat tubuhnya dan menusukkan sebuah tongkat menembus kulit si Piton. Josuan masih mengamati di atas langit. Piton ini tahu kelemahannya ada di daratan, jadi sengaja memprovokasi tentara Lin Jiang menarik mereka bertarung di dalam air. Menilai dari situasinya, sepertinya Python ini akan kalah, tapi mungkin dia punya kartu truf tersembunyi lainnya. Saat itu Josuan kaget melihat adanya sebuah energi demonik di dalam tubuh Python. Python itu menyemburkan energi demonik ke arah tentara. Gang Jian tahu ini adalah aura demonik yang sama seperti dia lihat dengan Immortal. Cepat lari, orang-orang yang terkena energi itu berteriak kesakitan. Python berkepala dua terus-terusan menyemburkan energi demonik tersebut. Xiaoxing bertahan dan bilang, apa ini hari di mana tentara Lin Jiang akan menemui ajalnya? Josuan datang dan menerbangkan pedangnya menembus energi itu. Dia kesal mencuri Yin Fieldku. Cari mati. Kedatangan Josuan dilihat semua tentara yang ada di sana. Gang Jian dan rekannya senang. Itu kultivator misterius, dia sudah muncul. Komandan Xiong ini Immortal yang kusebutkan sebelumnya. Josuan berhadapan dengan Piton itu, tapi tidak melawannya secara langsung. Dia menyuruh Xiaolong dan Xiaohu untuk mengurusnya. Xiaohu muncul dan langsung meninju tubuh Piton itu sampai menghancurkan satu kepalanya. Xiongxing kaget, Piton itu kebal sama pedang dan tombak. Apa kepalanya baru saja pecah sekali pukulan. Dan Jian tahu itu hanya salah satu zombinya saja. Xiaolong menyiapkan tangan bornya dan setelahnya dia maju berhasil menembus tubuh Piton itu. Setelah itu, setengah tubuh Piton terjatuh tepat di depan Josuan. Piton ini masih mau menyerangnya dengan menyemburkan Yin Field Ki. Mereka tahu itu adalah aura demonik yang kuat dan Python itu ingin menyeret seseorang untuk mati bersamanya. Apa Immortal itu bisa bertahan? Josuan tersenyum. Semua Yin Field ini hanya kembali ke pemilik sebenarnya. Josuan menggunakan Dark Vine Claw dan menangkap Python itu. Bagus, karena kau sudah mengembalikan semua yang kau curi, kau bisa istirahat dengan tenang. Jangan takut, kematian hanyalah awal dari perjalanan yang baru. Josuan tahu ular ini sangat bagus menjadi material utama formasi utamanya. Dia mengendalikan Dark Vine Claw untuk menghancurkan tubuh Python itu dan mengambil jiwanya. Setelah urusannya selesai, Josuan langsung meninggalkan lokasi. Xiongxing bertanya apa itu barusan jiwa. Mengekstrak sebuah jiwa melintasi langit, apalagi kalau bukan sebuah teknik immortal. Xiongxing berlutut kesal karena semua ini salahnya karena arogan. Kalau dia mengundang Josuan lebih awal, hal ini tidak akan terjadi. Bawahannya banyak yang tewas karena pertarungan itu. Sementara itu, Josuan sudah sampai di markas dan menuju ke formasi yang sudah dia siapkan. Setelah sekian lama, sepertinya Yin Field Ki di sini sudah terisi ulang dengan baik. Sungguh pemandangan yang indah, penuh dengan kehidupan dan aktivitas. Josuan menyuruh Python kepala dua itu keluar. Jiwa Python kepala dua benar-benar spesial. Jiwa biasa tidak akan bisa bertahan dari pemurnian Yin Fin Ki. Tapi Python ini bukan hanya bisa menahannya, tapi juga menyerap energi demonik dan memurnikannya. Seiring berjalannya waktu, dia akan bertransformasi menjadi jiwa yang sangat kuat. Josuan senang dia mendapatkan emas. Sementara itu di Provinsi Hanhai, di markas utama Asosiasi Transcendent, galangan kapal Yunhai, ada satu perempuan yang membacakan sebuah laporan di kota Jinshan.
Satu zombie kelas tinggi muncul dan mengeluarkan pukulan es, sudah menghancurkan 3 pemukiman kecil. Ada juga zombie tier 2 dan memimpin 1000 zombie biasa dan lebih dari 20 zombie elit. Dia bicara ke bocah yang setelah mendengar itu bilang, "Ding Peng terdekat, kirim pesan untuknya memimpin sebuah tim dan membersihkan gerombolan itu." Kata si perempuan, bocah ini sudah membangkitkan enhanced intellect. Setiap keputusan yang mereka buat jadi tidak memiliki kecacatan. Dia juga membaca pesan dari Intel Provinsi Linjiang. Piton Kepala 2 sudah dikalahkan di kota Donghu. Bocah ini tahu Piton itu licik dan kuat. Gabungan 3 komandan itu hanya punya 72% bisa menghentikan Python itu sementara waktu saja. Xiao Liang, sepertinya terkadang kamu juga bisa salah. Xiao Liang kaget melihat laporan itu yang tidak sesuai dengan perhitungannya. Pedang terbang mengekstrak sebuah jiwa dan immortal, kata-kata yang membuatnya bingung. Dari perhitungannya, immortal ini punya peluang sebesar 52% menjadi transcendent level 4 dan 22% menjadi transcendent level 5. Kalau dia bisa mengendalikan zombie, maka tipe kemampuan kebangkitannya punya kemungkinan 55% yang berkaitan dengan otak. Perempuan ini kaget, ini pertama kali aku mendengar penilaian seperti itu darimu. Xiao Liang berjalan pergi, sepertinya sudah waktunya kita mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Setelahnya keduanya ke pemimpin geng perahu. Bapak ini bertanya, Ji Shengyu dan He Shengliang. Setelah tinggal di geng selama 1 tahun, apa kalian benar-benar ingin pergi? Sheng Yu bilang bapak inilah yang menyelamatkan mereka dari serangan Raja Zombie. Mereka berterima kasih, jadi sepakat tinggal dan membantu mereka selama 1 tahun sebagai pembalasan atas kebaikannya. Sekarang sudah 1 tahun berlalu dan mereka bebas untuk pergi. Bapak ini berdiri dan menghela nafas. Ketika kalian bergabung, kalian mengatakan sedang mencari ingatan kalian yang hilang dan mengharapkan bantuan dari seorang transenden peningkatan otak. Sekarang sepertinya kalian memutuskan bahwa immortal di provinsi Linjiang adalah target yang kalian selama ini cari. Tapi kalau dilihat dari tindakannya, jelas dia bukan orang yang mudah didekati. Apa kalian yakin tetap ingin pergi? Sheng Liang yakin akan pergi. Yu bilang meski dia tidak mudah untuk berteman, kami akan menawarkan hadiah yang kami jamin tidak akan bisa dia tolak. Sementara itu di Yinfield Soul Seizing Array, terjadi ledakan energi besar di tengah-tengahnya. Cusuan begitu senang karena akhirnya dia berhasil sampai di lapisan keempat pembentukan fondasi. Sekarang dia sudah masuk ke dalam jajaran kultivator pembentukan fondasi tingkat menengah. Dengan kartu trufnya, bahkan kalau dia harus menghadapi kultivator pembentukan fondasi lapisan 5 atau 6, dia tidak akan takut mati. Joshua terbang, dia sudah melakukan pengangsingan selama 6 bulan dan hampir kehabisan kristal darahnya. Zombie di kota Donghu sudah hilang, dia mencari tempat baru di kota-kota terdekat. Di kota Shuanglong, masih banyak zombie yang berkeliaran di sana. Di salah satu tempat ada Shang Yu dan Sheng Liang yang pakai kemampuan invisibility. Kemampuan milik Sheng Yu kayaknya. Setelah 6 bulan mereka berhasil sampai juga di kota Shuanglong. Tinggal sedikit lagi sampai di kota Donghu, tempat tinggal immortal itu berada. Sheng Liang bilang ada zombie level 4 di dalam sana, 9 zombie level 3 dan banyak zombie level rendah. Zombie level 4 itu induk zombie yang sangat langka. Apa kau yakin ingin jadikan dia sebagai hadiah? Sheng Yu yakin energi core level 4 itu layak dijadikan hadiah. Kalau memberikan sesuatu yang sepele, nilainya rendah. Meliriknya saja immortal itu tidak akan mau. Sheng Yu mulai ke sana. Sheng Liang paham dia akan menangani zombie tingkat rendah di sekitar sini. Zombie level 4 itu punya kemampuan reproduksi yang tinggi. Dia memperkirakan bisa menghasilkan 100 zombie hanya dalam waktu 20 menit. Sheng Yu berhenti dan menatap ke atas langit. Itu Joshua yang terbang dengan pedangnya. Mereka bingung kenapa dia ada di sini.
Joshua memakai teknik spiritual sense projection. Dia senang, pantas saja bentuk bangunan ini sangat tidak biasa. Ternyata di bawah sana ada induk zombie. Ini seperti Ratu Semut. Selama dia terus-menerus diberikan makan oleh zombie kecil, dia akan menghasilkan telur zombie tanpa henti. Joshua senang ini sempurna. Dia memang berencana membangun peternakan zombie. Aku penasaran apa zombie-zombie yang lebih kecil ini bisa dijadikan sebagai tanah untuk pertanian nanti atau tidak. Dia memanggil 3 mayat jin dan memancing zombie induk itu keluar. Seng Yu kaget, 3 zombie itu adalah level 4. Kultivator ini dapat memerintahkan zombie-zombie yang kuat. Seng Liang tahu kekuatannya jauh lebih besar dari yang dirumorkan. Seng Yu bertanya, jika induk zombie menetaskan telur secara brutal, apa 3 zombie itu bisa menahannya? Mereka punya peluang 35% untuk mengalahkan induk zombie, namun ada resiko kerugian. Di dalam tampak si induk zombie yang meraung kencang. Setelah itu ada beberapa zombie yang menerjang maju ke Xiao Bao. Dan zombie-zombie itu meledak setelah menempel ke tubuh Xiao Bao, walaupun dia baik-baik saja. Cusuan tersenyum, sangat menarik. Xiao Bao, levelmu prajurit zombie tier 8. Dia bisa terluka oleh zombie peledak kecil itu. Sepertinya para zombie dan makhluk gaib di planet ini memang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan setelahnya terjadi getaran di gedung itu. Seng Liang melihat induk zombie akan muncul. Jika 3 zombie itu tidak mundur, zombie yang fokus pada stealth atau Xiaobai 70% akan terluka parah. Seng Yu bertanya, apa menurutmu Immortal itu akan turun tangan? Dia pasti turun tangan. Aku tidak tahu berapa banyak tentangnya, tapi aku memperkirakan dia akan membutuhkan upaya signifikan untuk membunuh induk zombie itu. Seng Yu tersenyum, begitu dia kelelahan, kita bisa turun tangan dan menawarkan bantuan padanya. Ketiganya tampak menahan agar tidak jatuh karena getaran besar itu. Joshua senang, sudah lama sekali sejak aku turun tangan begini. Sekarang saatnya aku menguji teknik baruku. Joshua sudah di depan ketiga mayat jinnya dan menyuruh mereka mundur. Dia sudah menyiapkan banyak banner-banner kecil di depannya. Formasi tingkat rendah pembentukan fondasi, ceiling array. Tak selang berapa lama, induk zombie sudah muncul ke permukaan tanah. Joshua senang dan menyambutnya pakai Blood Refining Corpse Fire. Api ungu itu membakar setiap zombie kecil dan termasuk si induk zombie. Dia meraung kesakitan karena api itu terus-menerus membakar tubuhnya. Berhentilah melawan. Api itu tercipta dari pemurnian mayat makhluk hidup. Dengan kata lain, semakin banyak mayatnya, semakin ganas pula api itu. Seng Yu kaget, apa yang terjadi? Api, apa dia punya elemental talent juga? Bukankah dia memiliki enchantment based talent? Apa mungkin dia punya talent ganda? Api itu bisa melelehkan struktur besi, pasti lebih dari 1500 Celcius. Kekuatan orang ini jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan kita. Induk zombie merangkak mendekati Joshua dan seperti memohon ampunan. Joshua langsung menghentikan api tersebut dan menyuruh mereka membawa induk zombie ini bersama. Setelah diikat, Joshua terbang bersama 3 prajurit mayatnya. Seng Liang bertanya, sekarang kita sudah kehilangan hadiahnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, kita akan mencari hadiah yang lain. Menurut intel geng perahu, ada induk zombie yang lebih kuat di kota Fengyang, Provinsi Hanhai Utara. Ayo pergi ke sana. Sementara itu di dekat Hotel Haotai, peternakan Happiness, sedang ada pembangunan di sana. Dua kuli bilang ke Joshua kalau fase pertama sudah selesai dan memintanya memeriksa. Joshua senang, kalian sudah bekerja keras. Siapa bilang teknik sipil tidak akan berguna di tengah kiamat? Ngomong-ngomong, mulai sekarang selain atas izinku, tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Setelahnya Joshua terbang ke tempat induk zombie itu. Dia menjatuhkannya ke dalam lubang besar. Aku bisa membiarkanmu hidup dan memberimu makanan yang cukup. Tugasmu menghasilkan zombie dengan versi yang lebih lemah. Pokoknya zombie-zombie yang tidak akan makan, bergerak, atau berpikir, karena mereka akan menjadi tanah untuk pertanian ini. Kau mengerti? Induk zombie itu mulai mengeluarkan telur-telur zombie, memperlihatkannya ke Joshua.
Bagus, hanya dalam waktu 4-5 hari telur zombie ini akan menetas. Dan tubuh zombie-zombie itu akan menjadi nutrisi yang baik untuk kultivasi tanaman spiritual. Dengan begini, tanaman seperti Meat Spirit Moss dan Blood Demon Fang bisa kuproduksi massal. Joshua tersenyum. Selain itu, setiap kali zombie mati setelah disedot tanaman spiritual, aku bisa mendapatkan sebagian karma dari situ. 1 bulan kemudian, tempat itu sudah berubah menjadi gunung dengan di tengah-tengahnya muncul sebuah energi merah. Itu berasal dari Joshua yang bermeditasi. Dia senang, akhirnya selesai juga. Blood Fiend Shadow. Ini adalah teknik dari Blood Fiend Demon Scriptor lapisan 4. Teknik yang menggunakan essence blood dan yin fiend energi untuk memadatkan 3 pitch black shadow. Mereka biasanya bersembunyi di dalam bayangan sendiri dan sama sekali tidak terdeteksi. Kalau diserang, mereka akan otomatis memblokir 3 serangan fatal. Mereka bisa menukar cedera Joshua dengan cedera mereka, atau bahkan nyawanya dengan nyawa para shadow. 3 mayat yin yang dibawa seperti memberitahu sesuatu pada Joshua. Mereka sudah menjadi zombie general, Xiao Hu dan Xiao Bai level 1 dan Xiao Long level 2. Joshua senang, mereka sudah menjadi zombie general. 3 zombie general setara dengan kultivator pembentukan fondasi. Ini didapatkan dari hasil Happiness Farm. Dia bisa memanen spirit moss dan memurnikan pil Tai Shui untuk membantu kultivasi mereka. Kalau aku masih berada di dunia Changsuan, aku tidak akan mungkin bisa dengan mudah memelihara 3 zombie general. Bahkan Bloodsteel setelah transformasi kedua, dia berhasil mengaktifkan teknik spell Boiling Blood. Setiap kali dia datang ke bumi, dia mendapatkan banyak hal bagus. Tapi efisiensi Soul Draining Formation Yin Fiend ini sudah menurun. Produksi harian Yin Fiend energi tidak cukup untuk mendukung kultivasinya, apalagi memberi makan Fine Soul. Saatnya kembali ke dunia Changsuan dan membeli formasi baru. Setelah sampai di benua Changsuan, jiwa Python kepala 2 keluar. Lama aku pergi dari gua, tempat ini dijaga Python. Dengan perlindungan formasi dan Yin Fiend energi Python, dia bisa dengan mudah bertahan melawan serangan penuh dari kultivator pembentukan fondasi lapisan 6. Joshua pergi dari sana. Setelah pelatihan pengangsingan yang lama, dia memeriksa perubahan di daerah sini. Di tengah hutan ada beberapa orang dari sekte Wuji. Wei Hua dan Chen Ge juga ada. Wei Hua panik, hati-hati, ada aura yang sangat kuat mendekat. Joshua sudah mendarat di depan mereka. Chen Ge senang, jadi rupanya Paman Chu. Dia bertanya mengapa Paman Chu keluar dari latihan pengangsingan. Wei Hua mengenalkan Joshua. Dia adalah kultivator pembentukan fondasi ekstrim kami. Chen Ge bilang mereka orang-orang dari Craftsman Mortal. Kami mengawal mereka untuk membangun pemukiman baru. Joshua bertanya ada apa yang terjadi baru-baru ini. Chen Ge bilang ada sesuatu yang mendesak. Sekte Tianyin bersiap meluncurkan serangan besar-besaran terhadap fraksi asli Wuzuo. Rupanya tetua Golden Core disergap penduduk asli, membuat mereka terluka parah dan tidak sadarkan diri. Hal ini memaksa sekte untuk mempercepat rencana mereka. Joshua tersenyum, mengumpulkan kekuatan penuh sekte Tianyin. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan fraksi asli Wuzuo. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka hanya berhasil membangun 2 ruang cabang kecil di Wuzuo. Di luar, mereka menjaga penampilan. Aslinya mereka menunggu alasan yang tepat untuk bertindak. Sekarang mereka sudah menemukannya dan pasti akan memobilisasi seluruh kekuatan. Chen Ge berbisik, banyak kultivator. Mereka tiba di aula gunung terdekat. Gelombang pertama mencakup 5 kultivator pembentukan fondasi dan 70-80 murid pemurnian Qi. Tapi ini hanya serangan gelombang pertama. Ekspresi mereka sedih. Sepertinya ada kekecewaan anggota sekte yang dikirim ke garis depan. Joshua paham, perang selalu membawa korban jiwa. Tidak ada seorang pun yang mau ambil resiko dan jatuh ke dalam penderitaan. Kelompok pertama yang dikirim tidak punya koneksi atau kambing hitam dari konflik internal. Chen Ge tertawa, mereka telah menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan beralih ke teknik demonik. Chen Ge dapat informasi
Karena keuntungan dari murid pemurnian Qi, jika Paman Chu bergabung, dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi dengan mudah. Cusuan senang, boleh juga, kau cukup cerdik. Kalau begitu bawa aku ke pasar gelap untuk memeriksa harga pasar saat ini. Kemudian di pasar, Cheng Ge menjelaskan ini adalah pasar Nameless. Pasar yang terbentuk ketika kelompok pertama kultivator sekte Tianjin tiba di Wuzhuo. Kemudian kultivator lain dari daerah sekitarnya mendengar kabar itu dan berkumpul di sini. Akhirnya terbentuklah sebuah pasar. Pasar ini dijaga 3 kultivator pembentukan fondasi. Cusuan tampak menyamar menjadi lebih seperti kultivator ortodok. Mendengar apa yang dijual di sini, dia yakin kultivator di sini melakukan apa saja untuk memperkuat diri mereka. Sayang, semua benda itu punya kualitas yang rendah, tidak ada yang menarik perhatiannya. Cheng Ge berbisik, "Paman, aku punya pelanggan jangka panjang yang sudah membeli banyak mutiara darah bis dariku. Apa Paman ingin? Jualkan ini untukku, kau bisa mengambil komisi 10%. Cheng Ge kaget melihat isi di dalam kantong itu. Komisi 10%. Dia bisa mendapatkan banyak spirit stone dari ini. Cheng Ge bilang, tapi dengan begitu banyak barang berharga, aku khawatir orang mungkin akan menjadi serakah. Xiao Bao pergi bersamanya. Kalau ada yang berani menyerang saudara Chen, langsung bunuh saja. Semua orang yang melihat adanya zombie general langsung ketakutan dan mundur. Mereka tahu orang yang punya zombie general artinya kultivator pembentukan fondasi tingkat tinggi. Cheng Ge senang, Paman, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas ini. Joshua sendiri pergi menuju rumah teh yang direkomendasikan Cheng Ge. Di sini pengawas pasar berada. Sebelum masuk ada penjaga yang mencegatnya. Joshua mengeluarkan energi kuatnya mengembaskan penjaga itu, membuatnya langsung minta maaf. Tidak menyangka ada kultivator pembentukan fondasi tingkat tinggi. Tidak apa-apa, kalau aku benar-benar ingin menyalahkanmu, apa kau masih hidup dan bicara seperti itu? Joshua mengancam, cepat beritahu ketiga kultivator pembentukan fondasi yang ada di sini. Aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Penjaga itu paham dan hanya ada satu yang di tempat sekarang. Silakan menunggu di ruang pribadi di lantai 3. Joshua sudah menunggu di dalam ruangan pribadi itu dan tak lama datang pria yang meminta maaf karena membuatnya menunggu. Dia bisa dipanggil Han dan bertanya siapa nama Anda. Heliang, nama samaran Joshua. Han bertanya apa yang dia cari. Joshua tahu Han ini juga menggunakan teknik penyamaran. Apa kau punya Yin Fin Soul Refining Formation, Blood Fine Nurturing Formation, atau Soul Rebirth Blood Fin Formation? Han kaget dengan permintaan itu. Dia bilang semua formasi itu iblis tingkat atas. Kelima sekte kebenaran bahkan melakukan segala cara memberantas dan menyitanya. Bagaimana dengan yang satu ini? Fin Nurturing Formation. Ini hanya tahap pembentukan fondasi tingkat menengah. Aku tidak membutuhkannya. Han bilang apa yang kau minta sudah lama hilang. Bahkan sisa-sisa yang masih hidup dari sekte Wuji mungkin tidak lagi memiliki formasi itu. Fin Nurturing Formation ini cukup bagus. Aku bisa menambahkan buku panduan formasi ini sebagai bonus. Kalau kau memiliki bakat dalam formasi, kau mungkin bisa menggabungkan dengan formasi lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Joshua mengerti. Baiklah, sebutkan harganya. Jika aku bayar dengan mutiara besar ini. Han kaget, ini mutiara darah besar yang murni. Berapa banyak kota yang sudah kau musnahkan? Ini aneh, aku belum dengar kota manusia yang dimusnahkan baru-baru ini. Han senang kalau semuanya berkualitas seperti ini. Aku akan menawar harga yang lebih tinggi. Setidaknya 50 batu roh kecil. Setiap mutiara ini. Fin Nurturing Formation ditambah buku panduan. Harganya sekitar 500 batu roh kecil. Kau cukup memberikan 10 mutiara darah besar. Dan kita anggap lunas. Joshua membayarnya. Sejak sekte Wuji runtuh, mutiara darah besar jadi semakin berharga. Han menerima dan bilang kalau ada urusan lain di masa depan, tolong temui aku lebih dulu. Aku juga punya banyak barang lain, seperti mayat Yin, cacing gu, blood art, dan lain-lain. Apa kau memiliki cacing gu tingkat 2? Han bilang itu barang yang langka. Kebetulan aku tahu orang yang mengembangbiakan cacing gu, termasuk cacing tingkat 2.
Tapi dia tidak ada di sini sekarang. Aku akan segera menghubungimu. Oke, ini untuk biaya pencarianmu dan sebuah batu giok transmisi suara. Saat dia sudah datang, hancurkan saja batu itu. Aku akan tahu kalau dia sudah kembali ke sini. Joshua berjalan pergi. Kau akan mendapatkan imbalan yang baik setelah kesepakatannya selesai. Han tertawa senang, dia suka berbisnis dengan orang dermawan sepertinya. Joshua sudah keluar. Han mengawasinya di lantai atas, dia tahu. Energi spiritualnya sangat stabil, bahkan dengan teknik penyamaran tidak ada cacat sedikit pun. Dan untuk mengeluarkan 10 mutiara darah besar sekaligus, dia pasti menyembunyikan lebih banyak mutiara darah. Tapi dari mana dia mendapatkannya? Han melupakan ide buruknya, kekuatannya tidak diketahui, lebih baik tidak bertindak gegabah. Siapa yang tahu kartu truf apa yang dia miliki? Selama ada keuntungan itu saja yang terpenting. Joshua sadar akan tatapannya dan senang, itu keputusan yang bijak. Setelah itu Joshua sudah kembali ke Hotel Hawaii. Bakatnya dalam formasi itu rata-rata. Setelah membuka Wukong, dia dapat buku dasar-dasar formasi pembentukan fondasi. Meski banyak teori jalan ortodok, formasi itu mengikuti prinsip universal, menggabungkan dengan panduan bergambar formasi iblis, memberinya wawasan baru. Joshua berpikir sebentar dan mengerti sesuatu. Kalau dia menggabungkan formasi tingkat puncak pemurnian Ki, Soul Capturing Formation, dengan Fin Capturing Formation, maka makhluk hidup apapun yang memiliki jiwa terperangkap, maka akan bisa diekstraksi. Dan aura kematian beserta energi yin mereka akan terkondensasi menjadi energi yin fin. Ini jauh lebih efisien dan jiwa yang diekstraksi akan diubah menjadi hantu, memperkuat 10.000 jiwa bannernya. Joshua melihat keluar. Dia mendengar wilayah selatan Twin Dragon City. Ada zona terlarang bagi manusia, surga bagi lebah. Ada banyak lebah pemburu di sana dan terus-terusan memburu semua makhluk hidup. Di bawah perintah Ratu Lebah. Itu sempurna. Ratu Lebah ini harusnya punya kemampuan reproduksi yang tinggi. Aku akan menggunakannya menguji formasi ini. Semoga dia bisa menghasilkan cukup banyak lebah sebelum dia mati. Di kota Shuanglong atau Twin Dragon, banyak lebah yang berterbangan. Joshua sudah memakai formasinya. Soul Capturing digabung Fin Nurturing Formation. Aktifkan. Formasi ini sudah aktif dan memerangkap semua lebah yang ada di jangkauan formasinya. Lebah yang masuk mulai lumpuh karena efeknya dan jiwa mereka keluar dari tubuhnya. Setelah itu Joshua memakai banner 10.000 jiwa. Hantu-hantu itu keluar dan mulai bertarung melawan jiwa-jiwa para lebah. Bagus, Killer Bee dan Ghost saling bertarung. Mereka menghasilkan siklus cepat, energi kebencian dan energi yin. Ini berarti aku dapat memanen yin fin aura dalam jumlah besar secara interval. Beberapa lama setelahnya, Joshua kembali ke benua Changsuan. Cheng Ge memamerkan hasil penjualan barang yang dipercayakan padanya. 2.000 batu roh kecil. Joshua kagum, itu bisa terjual setinggi itu. Sepertinya para kultivator bersedia membayar harga apapun untuk jadi lebih kuat. Oke, seperti yang kita sepakati, 200 batu roh kecil ini akan jadi milikmu. Cheng Ge senang dan berterima kasih. Saat itu batu giok Joshua menyala. Dia sangat senang. Induk Stone juga retak. Setelahnya Joshua sudah pergi ke tempat sebelumnya dan bertemu Han yang memperkenalkan Tuan He, orang yang ingin dia kenalkan. Dia adalah Daoist Serangga. Tuan He bilang cacing gu butuh organ inang di dalam tubuh host. Sebagian besar kultivator menderita serangan balik yang mempengaruhi ki dan sirkulasi darah. Dilihat dari vitalitas dan energimu yang kuat, kau sepertinya bukan orang yang pernah memelihara cacing gu. Apa kau mempermainkanku? Joshua tersenyum dan memamerkan cacing gunya yang sudah bertransformasi ke tingkat 2. Tuan He kaget, itu Bloodsteel Trait tingkat 2. Cacingku tingkat rendah seperti itu bisa berevolusi jadi tier 2, hampir sebuah keajaiban. Bagaimana bisa seorang amatir sepertimu mendapatkan sesuatu yang selangka itu? Tuan He bertanya dengan wajah senang, apa kau menjualnya? Aku bersedia menawar.
Blood Steel tampak marah. Joshua tersenyum. Jangan harap berhenti menatapnya. Han menyela. Dawe serangga adalah fanatik Gu. Mungkin dia lupa sopan santun saat menatap cacing Gu milik orang lain. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Ketiganya duduk di satu meja. Joshua bertanya, apa kau punya cacing Gu tier 2? Tuan He punya 3 cacing tier 2. Pertama, Iron Cell, ditanamkan di bawah kulit, mengeluarkan Spirit Flood khusus yang memperkuat kulit. Pengguna mungkin bisa menahan serangan artefak sihir tingkat tinggi. Kedua, ada Torque Nurturing Worm, ditanam di otak, memperkuat kesadaran spiritual, memungkinkan pengguna mengendalikan banyak artefak sihir. Tapi resiko serangan baliknya tinggi dan membutuhkan jiwa sebagai makanan. Spirit Ocean Seed, tanam di lautan spirit dantian, menyerap kelebihan spirit energi dari kultivasi sehari-hari, menyimpannya untuk digunakan dalam pertempuran. Joshua bertanya, sebutkan harganya. Tuan He menjawab, 2 pertama 1000 batu roh kecil, yang terakhir 1800 batu roh kecil. Joshua kesal, ini sungguh perampokan, harganya 2 kali lipat dari harga normal. Tuan Han panik dan memberinya teh. Ini adalah waktu yang spesial. Harga-harga pasti akan naik. Kau mengerti itu bukan? Joshua di dalam hati tahu, ketiga cacingku ini tidak jauh lebih baik dari Blood Steel miliknya. Dengan kecepatan kultivasinya, mereka akan langsung tidak berguna. Aku memang kaya, tapi daripada tertipu, lebih baik aku taruhan besar. Mengetuk cangkir itu ke meja. Izinkan aku bertanya, berapa biaya untuk kultivasi cacingku? Tuan He tertawa. Kau mencoba mengembangbiakkan cacingku. Teks kuno bilang bahwa cacingku apapun dapat dikawinkan silang. Tapi bahkan setelah mengerahkan upaya besar, kau mungkin hanya berakhir dengan serangga yang cacat dan tidak berguna. Kusarankan kau menyerah saja, lebih baik beli saja cacing Gu tier 2. Joshua kesal, sebutkan saja harganya, tidak usah banyak ngomong. Aku akan mengatasinya dan itu bukan urusanmu. Tuan Hu bilang setiap percobaan pengembangbiakan perlu 50 batu roh kecil. Joshua pun setuju dan ingin segera memulainya. Joshua membujuk Blood Steel-nya, kau sudah dewasa sekarang, tidak perlu malu dengan yang begini. Cacing kawin sama gurita. Lanjut, beberapa lama setelahnya tampak ada 3 telur cacingku yang berbeda warna. Menurut buku panduan serangga dara, persilangan cacingku menghasilkan hasil yang tidak bisa diprediksi. Meski kecocokannya memegang peranan, tapi sebagian besar merupakan masalah probabilitas. Dengan karma yang terkumpul dan keberuntungan yang luar biasa, setiap pertaruhan yang melibatkan probabilitas selalu berpihak padanya. Kalau penilaian Joshua benar, Blood Steel, Treat, dan Iron Cell punya kompatibilitas yang buruk. Mungkin itu akan gagal, tapi untuk 2 lainnya, benar saja. Yang dikawinkan dengan Iron Cell gagal, anaknya mati setelah lahir. Sementara 2 lainnya lahir dengan lancar. Bentuknya si biru ini malah kayak HP dan punya kabel USB. Joshua memeluk keduanya, senang, taruhannya berhasil. 2 cacingku ini nggak hanya mewarisi sifat induknya, tapi mereka juga ada potensi naik ke tier 3. Menyaingi kultivator Golden Core, saatnya menguji. Seperti panduan, Little White ditanamkan di kepala dan Little Blue di dalam lautan dantian. Sudah kuduga, kesadaran spiritual dan energi spiritualku telah meningkat. Sebelumnya, mengendalikan 2 artefak sihir saja sudah membuat Joshua pusing dan lelah. Tapi sekarang dengan adanya cacingku, dia bahkan belum mencapai batasnya setelah memakai 2 artefak sihir. Saat itu Joshua ingat dia masih punya Merit Bell dari kantong penyimpanan Hui Kong. Dia terlalu lemah saat itu untuk bisa memakainya, tapi sekarang seharusnya dia bisa mengaktifkannya. Joshua memakai Merit Bell itu dan tampak ada energi berbentuk bel besar melindunginya. 3 artefak sihir itu ada di tangannya. Bahkan para kultivator tahap pembentukan fondasi tingkat menengah akhir sampai tingkat akhir pun akan kesulitan mengendalikan 3 artefak sihir secara bersamaan. Tapi dengan bantuan cacingku, aku dapat melampaui mereka. Memilih jalan seorang
kultivator demonik benar-benar banyak sekali keuntungannya. Saat itu ada sebuah belati kecil yang terbang masuk ke gua dan Joshua menangkap pedang itu yang ada sebuah pesan diikat di sana. Transmisi itu dari Liu Zhenxiong. Isinya, Junior Chu, kelompok kedua murid dari sekte utama telah tiba. Di antara mereka ada dua murid, Zhao Wuya, paman seperguruan kita. Kalau kau punya waktu, datanglah ke gua kami. Setelahnya, tampak Cusuan sudah datang ke gua itu dan bertanya, kenapa semua orang berkumpul di sini? Zhen Xiong bilang, Master sedang dalam pengangsingan. Dua murid dari paman Zhao Wuya datang membawa perintah dari sekte Heavenly Shield. Lu Yin, pria yang menunggangi serangga besar, dan Zheng Changqing, keduanya murid utama dari paman Zhao Wuya. Joshua menyapa keduanya. Lu Yin, bukankah dia dakwah serangga dari pasar sebelumnya? Meski saat itu dia menyamar, auranya sama persis. Lu Yin mulai menjelaskan karena semua sudah hadir beberapa waktu yang lalu. Master kita bersama Wan Wuying dan Huang Yuanwu menerobos gunung Purple Nether, Secret Realm yang ada di benua Wu dan merebut harta besar. Akibatnya, sekte-sekte lokal melancarkan balasan agresif, dan gelombang pertama kultivator sekte Heavenly Shield di benua Wu menderita banyak korban. Karena itu, markas besar sekte Heavenly Shield memutuskan, mulai sekarang cabang Extreme Yin Cave kalian akan bergabung dalam perang. Joshua di dalam hati tahu ini sudah tiba, tapi aku baru mencapai tahap 4 pembentukan fondasi. Meski dia punya banyak kartu as dan bisa mengalahkan kultivator pembentukan fondasi ke tahap 5, aku tidak yakin bisa menghadapi ahli pembentukan fondasi tahap akhir. Lu Yin berbalik, jangan buang-buang waktu, ayo berangkat. Gak lama setelahnya mereka sudah ada di tempat perang. Zhen Xiong bilang ke Joshua karena dia baru bergabung, dia mungkin belum tahu sejarah benua Wu. Dulu, benua Wu adalah wilayah suku barbar selatan, dan sekte-sekte aslinya didirikan oleh orang-orang barbar itu. Praktik umum mereka meliputi kultivasi Gu atau cacing, Ghost Racing, dan Corp Revening. Semua itu adalah bagian dari demonic art. Sekte Wuji kita sebenarnya mengadopsi banyak teknik mereka. Itu sebabnya kita tahu betapa menakutkannya mereka ini. Dengan perang ini, siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang akan selamat? Adik Junior Chu, kau baru di pembentukan fondasi tahap 2, berhati-hatilah. Jimat iblis ini mengandung jiwa pembentukan fondasi. Mungkin ini bisa menyelamatkanmu saat kritis. Joshua dalam hati benar-benar mengagumi sifat Zhen Xiong yang tulus baik padanya. Dia berterima kasih pada seniornya yang baik itu. Lu Yin menghentikan mereka. Di depan sana adalah wilayah sekte Thousand Insect. Misi kita menaklukkan sekte Thousand Insect sepenuhnya. Sekte ini adalah salah satu dari 12 sekte terkuat di benua Wu. Mereka mengandalkan 30 sekte afiliasi dan wilayah seluas 10.000 mil. Ada banyak kultivator pembentukan fondasi di pihak kita. Kita tidak akan menyerang satu tempat yang sama. Joshua, pergilah ke Iron Trade Mountain. Itu adalah salah satu sekte afiliasi terbesar di bawah sekte Thousand Insect. Di sana hanya ada kultivator pembentukan fondasi tahap awal, tidak ada Master Golden Core. Tapi baru-baru ini kabut misterius muncul di sana dan membuat 33 kultivator pembentukan fondasi dari sekte Heavenly Shield terjebak. BTW, Heavenly Shield ini Tianjin ya. Lanjut, salah satunya punya hubungan langsung dengan Elder Golden Core. Misimu menyelamatkan para kultivator ini. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak akan ada menjadi masalah. Joshua menerima misi itu dengan baik. Setelah itu di Gunung Iron Trade, Joshua terbang melihat kabut yang membuatnya tidak bisa melihat apapun yang ada di baliknya. Joshua terus terbang. Terserah, aku punya Blood Mirror. Kalau aku tidak bisa menang, aku akan lari. Saat itu dia menghindari tubuh manusia yang terbang ke arahnya. Di dalam tubuh orang itu terlihat ada sebuah cacing. Joshua tahu itu adalah cacing Iron Trade, serangga Gu khas dari Gunung Iron Trade. Saat itu datang kultivator dan bertanya, apa kau bala bantuan? Mau bekerja sama? Tentu, namaku Joshua. Dan kalian? Dua orang ini di ranah pembentukan fondasi awal. Kalau mereka bisa menghadapi bahaya, mereka bisa kujadikan umpan.
Namanya Zhao Yu dan Zhao Luan. Mereka menoleh melihat satu kultivator yang bergerak layaknya boneka dan meminta tolong. Zhao Luan bilang kenal orang itu, dia kultivator lemah yang nyaris karena pembentukan fondasi. Abaikan dia, ayo kita pergi. Joshua bilang cacing Iron Tread masuk ke dalam organ dalamnya. Bahkan kalau dia melarikan diri, dia tetap akan mati. Zhao Luan bilang kalau menyelesaikan misi ini akan mendapatkan 300 poin kontribusi sekte. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, ikuti saja arahanku. Beberapa lama setelah berjalan, Zhou Yu bilang Zhao Luan ini sudah di tahap 3 pembentukan fondasi dan selangkah lagi ke tahap 4. Dengan adanya dia yang memimpin, kita tidak akan gagal. Tapi saat itu Zhao Luan bertanya kenapa aku tiba-tiba merasa sangat gatal. Joshua dan Zhou Yu kaget melihat apa yang terjadi pada Zhao Luan karena wajahnya keluar cacing Iron Tread. Dengan wajah kesakitan dia bertanya, apa kalian tidak merasa gatal juga? Joshua mengambil keputusan untuk mundur. Ada seorang Master Gu yang kuat di sini. Teknik Gu yang begitu halus dan tak terlihat. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Zhao Luan teriak, di mana kalian? Kenapa aku tidak bisa melihat? Keduanya sudah berlari kabur dari sana. Cacing itu semakin memanjang dan mulai keluar dari mulut Zhao Luan. Dan cacing Iron Tread semakin gila menghancurkan kepalanya. Sementara kedua orang ini yang masih lari menjauh, tiba-tiba ada suara yang mengejek, mencoba melarikan diri. Tinggalkan nyawamu di sini. Saat itu ada sebuah serangan yang menebas punggung Zhou Yu. Dan itu juga mengarah ke punggung Joshua. Blood Fiend Shadow. Joshua berhasil kabur dengan memanfaatkan shadow itu untuk menggantikannya terkena serangan langsung. Dan tidak lama setelahnya Joshua langsung pakai shadow escape, melompat kabur dari hutan. Dan berkat kelincahannya, dia berhasil cukup jauh dari jangkauan Master Gu yang ada di dalam hutan. Itu nyaris saja. Tidak mungkin gunung Iron Tread hanya dijaga kultivator pembentukan fondasi tahap awal. Syukurlah ada Blood Fiend Shadow, dia menahan serangan fatal untukku. Kalau tidak, aku sudah mati. Saat ini, aku perlu bersembunyi di planet bumi untuk sementara waktu. Begitu bisa menerobos lapisan 7 tahap akhir, aku akan kembali. Joshua sudah memakai Blood Mirror. Aku butuh jawaban, siapa yang memberikan informasi palsu ini padaku? Setelahnya, Joshua tampak sedang berkultivasi. Ini masih belum cukup, meski dengan dukungan Ki Iblis Yin dalam jumlah besar. Aku harus tetap menyaringnya perlahan sebelum bisa terus maju, agar permasalahannya tetap di bakat Joshua yang biasa saja. Agar spiritual beratribut kayu tingkat menengahnya, di antara rekan-rekannya itu sama sekali tidak menonjol. Pada tingkat kultivasi saat ini, dia nggak akan bisa mengubah akar spiritual bawahannya. Tapi selain akar spiritual, kultivator juga bisa memperoleh tubuh spiritual. Pendekatan terbaik saat ini untuk meningkatkan tubuh spiritualnya. Untungnya kitab sutra pemurnian iblis darah mengandung metode untuk membangun kembali tubuh spiritual yang diperoleh. Tubuh Evil Wood Spirit mengharuskan konsumsi material spiritual beratribut kayu setiap 3 hari sekali, sebanyak 33 kali, untuk mencapai tahap penyempurnaan kecil. Setelah mencapai penyempurnaan kecil, kecepatan penyembuhan luka akan meningkat drastis, pertahanan fisik membaik, dan Joshua akan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan pohon. Joshua berdiri, bagus, itu dia yang kucari. Setelah mempertimbangkan semua pilihan, tubuh Evil Wood Spirit paling cocok dengan akar spiritualnya, dan prosesnya itu tidak sulit. Satu-satunya masalah, apa planet Blue Star ini bahkan punya material spiritual beratribut kayu. Kelihatannya aku harus menghabiskan waktu untuk mencarinya. Joshua terbang ke sebuah kota dan menemukan sebuah kota jamur yang penuh dengan jamur di tengah kota. Dia berjalan-jalan di tengah-tengah kota itu dan jamur ini tampak mendekatinya. Joshua memakai Nether Fire Bomb untuk menyerang jamur-jamur itu. Spora jamur ini, mereka bisa merasakan kehadiran makhluk hidup. Kelihatannya selama kepergianku banyak makhluk tidak biasa yang muncul. Berdasarkan persebarannya, pasti mereka berasal dari provinsi Hanhai. Kalau aku ingat, bawahanku pernah melaporkan bahwa kekuatan dominan di daerah itu disebut geng kapal.
atau geng perahu. Kita lihat apa yang terjadi dengan geng kapal ini. Mereka berhadapan dengan makhluk mutasi jamur. Pemimpinnya maju dengan sebuah jangkar dan menghantam satu makhluk jamur itu. Dia meminta mereka untuk tidak sampai terluka. Bahkan luka sekecil pun bisa membuat spora jamur menginfeksi dan menjadi parasit di tubuh, mengubah mereka menjadi monster. Saat itu rekannya ternyata terkena luka kecil di lengannya dan tak lama jamur-jamur itu sudah mulai tumbuh di tubuhnya. Rekannya meminta si bos, "Bunuh aku." Kendali di tubuhnya hilang dan menerjang bosnya. Bos geng kapal mengucapkan selamat tinggal pada rekannya itu dan menebas kepalanya memakai jangkar. Setelah itu geng kapal tampak sudah membersihkan monster jamur, tapi banyak kehilangan kontak dengan distrik lain. Kelihatannya mereka sudah kalah, dan apa yang harus mereka lakukan? Bapak ini marah, sialan, siapa sangka. Dalam 1 bulan, jamur ini berevolusi menjadi kehancuran besar. Bahkan Longjian City di provinsi Linjiang sepenuhnya dikuasai jamur. Panglima militer Linjiang, Ye Nantian, bahkan hilang tanpa jejak. Dan seluruh pasukan Linjiang telah dimusnahkan. Dia teriak, apalagi yang bisa kita lakukan? Mundur, pergi ke distrik timur dan naik ke kapal. Satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup adalah melarikan diri ke laut. Tapi saat itu ada makhluk jamur lain yang datang dan bisa berbicara. Mencoba kabur, sudah terlambat. Bapak ini bertanya, siapa di sana? Aku, Stinky Yellow Mushroom. Senang bertemu denganmu. Mereka kaget, apa aku salah dengar? Dia barusan bicara bahasa manusia. Wabah zombie sudah berlangsung lama, selama bertahun-tahun. Aku sudah melihat segala hal aneh. Tapi makhluk ini bisa bicara. Ini pertama kalinya. Stinky Yellow Mushroom tertawa dan menyebarkan sporanya. Manusia itu lemah. Kenapa kalian tidak bergabung denganku dan menjadi jamur? Tapi saat itu ada gagak jamur yang datang. Sang immortal telah datang untukmu. Mundur cepat. Jamur Stinky Yellow kaget. Sang immortal, mustahil, bukankah dia selalu di kota Donghu? Aku hampir menggabungkan mereka. Aku tidak bisa mundur. Gagak itu bilang kalau ini adalah perintah dari Demon Umbrella. Jamur Stinky kaget. Kakak, baiklah kalau begitu. Jamur kuning melarikan diri. Kurasa kalian beruntung kali ini, tapi nggak lama dari sana. Ada sebuah serangan yang menghentikan pergerakan jamur kuning. Itu adalah Soul Devouring Robe Josuan yang sudah menangkap jamur kuning dan mengalahkan gagak jamur. Ini adalah kekuatan sang immortal. Setelah itu, geng kapal hanya bisa bertahan karena spora jamur kuning terhempas ke arah mereka. Dan tak lama jamur kuning itu hilang entah kemana. Mereka senang karena berhasil selamat. Bos geng kapal berpikir, sang immortal, apa maksud jamur itu adalah immortal legendaris dari kota Linjiang. Di sisi lain, sang immortal Josuan dalam hati tahu di dunia Changsuan agar seorang demon beast tahap pembentukan fondasi bisa bicara dalam bahasa manusia. Dia harus mengkondensasi inti di dalam tubuhnya. Tapi jamur ini bahkan belum mencapai tahap pembentukan fondasi. Bagaimana dia bisa berbicara? Kau, Stinky Yellow Mushroom, immortal yang kau maksud, apa itu aku? Bagaimana kau bisa tahu soalku? Jamur kuning masih diam saja, tidak mau bicara. Masih menolak bicara. Sepertinya kau hanya akan merespon kalau dipaksa. Kalau kau tidak menjawab, aku akan membuatmu menjadi jamur panggang. Blood Refining Fire membakar tubuh jamur kuning itu. Mencium bau wangi jamur panggang membuat ketiga mayat yin ngiler, pengen memakannya. Josuan tertawa, baunya sangat enak. Kalau sudah masak, kalian boleh memakannya. Jamur kuning akhirnya menyerah dan mau berbicara. Dia bilang baru tahu soal Josuan beberapa waktu yang lalu. Itu sebabnya kami sengaja menghindari kota Donghu. Kau sangat kuat, kakak bilang jangan melawanmu. Kami dan kakak, masih ada lagi selainmu. Jamur kuning menjelaskan, kami berempat, ada kakak pertama, Demon Umbrella, kakak kedua, Leopard Spotted Mushroom, kakak ketiga, Greenhead Fungus, dan aku, Stinky Yellow Mushroom. Kami tidak tertarik untuk menjadikanmu musuh. Apa kau bisa membiarkanku pergi? Josuan menatapnya dengan kejam. Kau ingin aku melepaskanmu? Kalau begitu, kenapa kau diam-diam mengeluarkan sporamu? Mengirimkan sinyal sambil sekaligus mencoba mengubahku menjadi jamur.
Jamur kuning panik, jadi kau bisa melihatnya. Kalau begitu, pergilah ke neraka, katanya sambil menyemburkan spora itu. Blood Spirit Shield. Spora-spora itu tidak berhasil menembus pertahanan Josuan. Menarik, serangan ini sudah setara dengan seorang kultivator pemurnian Ki tahap menengah. Blood Refining Corpse Fire. Api pemurnian itu mengenai tubuh jamur kuning yang teriak-teriak bilang kalau Josuan membunuhnya. Saudara-saudaranya dan pasukan manusia jamur di rawa Sweet Dream tidak akan memaafkannya. Josuan tersenyum. Oh, itu justru lebih baik bagiku. Aku tak jadi perlu repot-repot mencari mereka. Dan tak selang beberapa lama jamur kuning sudah matang dan sampai di perut ketiga mayat Yin milik Josuan. Saat itu Xiao Hu mengeluarkan sesuatu dari jamur yang dia makan. Itu core di dalam tubuh jamur kuning. Dia memberikan itu ke Josuan. Ini adalah inti roh jamur kuning busuk itu. Energi spiritualnya jauh melampaui inti makhluk luar biasa manapun yang pernah dia lihat. Apa aku bisa menggunakannya sebagai objek spiritual beratribut kayu untuk membantuku menyempurnakan fisik Evilwoodku? Tapi sepertinya energi ini belum cukup untuk menjadikan objek spiritual sejati yang beratribut kayu. Meski begitu, panduan Blood Fiend Demon menyebutkan cara untuk meningkatkannya. Setelahnya, Josuan membentuk 100 Grand Spirit Array di sebuah gedung. Untuk menciptakan objek spiritual beratribut kayu, dibutuhkan inti elemen kayu dan sejumlah besar makhluk beratribut kayu sebagai sumber dayanya. Sekarang aku punya intinya, sisanya tinggal mencari makhluk beratribut kayu. Josuan ingat kalau tidak salah sebelum jamur kuning itu menyebutkan sesuatu tentang pasukan jamur. Sementara itu, di rawa Great Dream, King Ghost Umbrella, saudara tertua sedang menatap rawa-rawa. Saat itu datang saudara ketiga Greenhead Fungus. Dia bilang kalau saudara keempat ditangkap Immortal dan harus menyelamatkannya. Umbrella bilang, tinggalkan saja dia, aku sudah lama mendengar tentang kekuatan Immortal itu. Kurasa dia sudah mati sekarang. Aku juga sudah memanggil saudara kedua, seharusnya dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Karena Immortal itu mulai bergerak, kita belum tahu apakah dia juga akan menargetkan kita. Lebih baik kita sembunyi dulu dan mengamati situasinya. Apa kau mau bersembunyi? Itu sudah terlambat. Kata-kata orang yang terbang dan mendarat di belakang mereka, itu sang Immortal yang mereka takutkan. Jamur hijau kaget, kenapa kau bisa menemukan tempat ini? Umbrella bilang tidak menyangka akan kedatangan tamu kehormatan. Apa yang membawamu ke sini? Tentu saja aku datang untuk mempertemukan kalian dengan saudara-saudara kalian. Saat itu Umbrella teriak, bawahanku, serang dia. Muncul banyak monster jamur dari dalam tanah. Josuan malah senang, lumayan, ada banyak manusia jamur, itu artinya aku bisa mendapatkan banyak makhluk atribut kayu. Josuan memanggil 3 bawahannya dan menyuruh untuk menangkap manusia jamur itu. Saat itu jamur hijau menyerang dengan spora di belakang Josuan. Josuan lebih cepat dan pakai Yin Fin Demon Claw untuk menangkap jamur hijau itu. Demon Claw itu mengangkat tubuhnya ke udara dan membuat Umbrella kaget dan panik. Immortal, kami tidak ingin menjadi musuhmu, tapi kalau kau memaksa kami hingga sejauh ini, kami tidak punya pilihan selain bertarung dengan segala kekuatan yang kami punya. Josuan tersenyum menantang. Oh, baiklah, tunjukkan padaku semua yang kalian punya. Terima ini, kata Umbrella membentuk badai spora ungu di seluruh tubuhnya. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai pengalihan. Umbrella malah kabur setelah mengatakan kata-kata sok kuat barusan. Josuan sampai terdiam. Sekarang kau mau melarikan diri? Sepertinya si payung hitam ini tidaklah bodoh. Dia tahu kapan harus mundur. Wukong, kejar dia. Josuan menyuruh jiwa Wukong keluar dari Soul Devouring Robe. Dan tak lama setelahnya, Wukong berhasil menyusul Umbrella sebelum dia lari lebih jauh dan mengendalikan Soul Devouring Robe untuk menangkap tubuh kecil Umbrella Mushroom itu. Setelah itu terlihat ada pilar api di tengah rawa. Josuan senang, tidak buruk juga. Aku mendapatkan 2 inti material spirit yang bagus. Sayangnya saudara kedua itu tidak ada di sini. Kalau saja dia ada di sini, aku bisa menghabisi mereka semua sekaligus.
Sementara itu di semak-semak tidak jauh dari sana, saudara kedua, Spotted Mushroom, dia selamat karena terlambat. Setelah melihat situasi yang buruk, dia langsung bersembunyi. Kalau tidak, mungkin akan mengikuti saudara-saudaranya. Rawa Great Dream sudah tidak aman, dia mau pergi dari sini. Saat itu dia berbalik merasakan seseorang di belakangnya. Itu Grass King kecil. Kau datang tepat waktu, aku butuh bantuanmu. Grass King bertanya, apa kau berencana melawan immortal itu? Dalam hati Spot Jamur tahu, Grass King adalah makhluk luar biasa yang lahir dari kota Tunghu. Dialah yang pertama kali memberikan informasi mengenai immortal. Spotted Jamur bilang, tentu saja aku akan balas dendam. Bukan sekarang, aku akan mencari wilayah baru, membangun kekuatanku diam-diam, dan saat aku mencapai extraordinary tingkat 6, aku akan kembali dan mengalahkan immortal itu. Kau adalah sekutuku, jadi kau akan membantuku, bukan? Tentu saja, kita selalu menjadi sekutu. Kata-kata itu tidak sama dengan perlakuan Grass King kecil, karena dia mengendalikan akar-akar di tanah untuk menangkap jamur Spotted. Jamur Spotted kesakitan dan bertanya kenapa. Grass King kecil bilang, kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, karena berpikir bisa mengalahkan seorang immortal. Aku tidak peduli jika kau ingin mencari mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyeretku juga. Meskipun aku mendapatkan kebijaksanaan setelah mandi dalam Golden Rain itu, aku tetap tidak pernah ingin bertemu denganmu. Manusia, kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Rumput biasa menjadi monster kayak gini gara-gara hujan emas. Sementara itu di formasi Josuan, dengan semua hasil itu, jumlah makhluk beratribut wood seharusnya sudah cukup. Dengan pasokan energi yang melimpah, bukan hanya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk benda spiritual dipersingkat jadi setengah tahun, tapi satu embrio juga bisa membentuk beberapa benda spiritual. Aku penasaran berapa banyak benda spiritual beratribut kayu yang akhirnya bisa aku produksi. Josuan bilang nggak bisa memusnahkan manusia jamur ini sepenuhnya. Lebih baik membiarkan mereka berkembang sampai mencapai tingkat seperti 4 saudara jamur itu. Dengan begitu dia akan bisa mendapatkan lebih banyak energi spiritual core dan menciptakan lebih banyak benda spiritual beratribut kayu. Tapi kecepatan seperti ini, jumlah manusia jamur masih jauh dari cukup. Jika pergi sendiri ke rawa mimpi besar itu untuk mengangkut mereka satu persatu, itu menghabiskan waktu berharga yang bisa dia gunakan untuk kultivasi. Apa ada solusi yang lebih baik? Saat itu Xiao Bao memanggilnya. Josuan bertanya, pria dari Black Blade, mereka mencariku lagi. Di luar hotel, tampak Gang Jian dan Ji Chuan. Ternyata mereka sudah kelima kalinya ke sini untuk mencari bantuan immortal. Gang Jian tahu, setelah pasukan tentara Lin Jiang bubar, ratusan orang di Black Blade seperti rumput liar tanpa pijakan. Jika kami tidak ambil resiko, tidak ada satupun dari kami yang akan lolos dari kematian. Gang Jian teriak ke Josuan, tolong kami, manusia jamur itu terlalu banyak. Kami tidak bisa melawan mereka. Apapun yang kau inginkan selama kami memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Setelah menunggu beberapa lama, Josuan tidak muncul juga. Jin Chuan menunduk pasrah. Kelihatannya dia juga tidak akan muncul hari ini. Tapi setelah itu, Josuan muncul di belakang keduanya. Di dalam hati, Josuan tahu, dengan matinya 4 saudara jamur itu, sisa manusia jamur harusnya lemah dan tidak terorganisir. Tapi kedua orang ini jelas tidak tahu itu. Ini kesempatan yang kubutuhkan. Kau baru saja bilang bahwa apapun yang kau inginkan kau bisa menyediakannya. Gang Jian membenarkannya. Selama ratusan anggota Black Blade bertahan hidup, kami bersedia melakukan apa saja. Baiklah, karena kalian sudah tulus, aku akan membantu. Sejauh yang aku tahu, manusia jamur dikendalikan pemimpin mereka. Aku sendiri yang akan turun tangan dan melenyapkan mereka untuk kalian. Gang Jian dan Jing Chuan senang dan berterima kasih padanya. Jangan terlalu cepat berterima kasih, masih ada yang aku ingin kalian lakukan. Tapi biar aku peringatkan dulu, begitu kau bekerja untukku, kau akan terikat padaku selamanya. Jika kau berkhianat, kau akan dilahap 1000 mayat, dan jiwamu tidak akan bereinkarnasi. Pikirkan baik-baik. Keduanya saling melihat dan
keduanya langsung berlutut bersedia melayaninya. Bagus, setelah aku melenyapkan pemimpin jamur, sisanya akan menjadi tanggung jawab kalian. Sebagian besar mereka bersembunyi di rawa mimpi. Aku butuh Black Blade untuk menangkap mereka sebanyak mungkin dan hidup-hidup. Gang Jian ragu, dia hanya Transcendent level 2 yang terkuat di Black Blade. Dia bahkan kesulitan melawan manusia jamur biasa. Mungkin mereka nggak akan bisa memenuhi permintaan itu. Joshua memberikan mereka 2 mutiara. Aku sudah menyiapkan segalanya. Tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia. Telanlah ini. Gang Jian kaget karena yang dia terima ini adalah Spiritual Core level 3. Immortal, Transcendent tidak bisa mengonsumsi core tingkat tinggi. Jika kami gagal, bukan hanya kematian, tapi bisa berubah menjadi monster haus darah. Joshua kesal, apa kau sudah lupa apa yang baru saja aku katakan? Keduanya panik dan langsung menelan core level 3 itu. Tampak energi spiritual keluar dari tubuh keduanya. Dan kedua orang ini seperti mengalami penyimpangan ki. Saat seorang kultivator mengalami penyimpangan ki, mereka akan mengeluarkan darah dari 7 meridian mereka dan meledak sampai mati. Tapi bagi para Transcendent ini penyimpangan ki mengubah mereka menjadi zombie sepenuhnya. Tapi ada cara sederhana meredakannya. Aku hanya perlu menyuntikkan energi spiritual dari luar untuk membersihkan meridian mereka yang tersumbat. Para Transcendent seharusnya tidak berbeda. Joshua sudah menyuntikkan energinya ke tubuh Gang Jian dan Jin Juan. Tak lama setelahnya, keduanya membesar sampai membuat baju mereka hancur. Gang Jian tidak percaya dia sudah menjadi Transcendent level 3. Jin Juan juga berhasil naik. Apa ini kekuatan immortal? Keduanya berterima kasih padanya. Kekuatanmu saat ini nyaris cukup. Kembalilah, kau tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Keduanya paham. Kami dari Black Blade akan mengikuti perintah immortal dengan segenap kekuatan. Mulai sekarang kami akan bersumpah setia pada immortal. Joshua sudah kembali ke kabut formasinya dan 6 bulan kemudian, Joshua akhirnya berhasil ke lapisan 6 pembentukan fondasi. Joshua tahu menuju ke lapisan 7 nggak akan mudah. Ada kesenjangan lapisan 6 dan 7. Itu menandai perbedaan yang besar antara tahap pertengahan dan tahap akhir pembentukan fondasi. Dengan akar spiritualnya, bahkan dengan usaha yang begitu keras, dia setidaknya membutuhkan 3 tahun untuk bisa menerobos. Itu terlalu lama. Saat ini perang antara sekte Tianjin dan faksi-faksi provinsi kabut seharusnya sudah mendekati akhir. Aku harus mencapai tahap akhir pembentukan fondasi agar bisa ikut serta. Aku harus segera menyempurnakan fisik demonic wood milikku. Untungnya saat dalam pengangsingan, Black Blade terus menangkap manusia jamur untuk memberikan energi pada 100 Wood Spirit milikku. Juan terbang ke arah formasi. Ayo periksa apa benar-benar Spiritual Wood atribut sudah siap. Di formasi, tampak tumpukan manusia jamur yang sudah diekstrak menjadi benda spiritual. Joshua melihat itu dengan senang. Sekumpulan benda-benda spiritual elemen kayu sudah matang. 3 yang besar ini setara dengan benda spiritual tahap fondasi tingkat menengah. Yang lainnya setidaknya di tingkat rendah tahap fondasi. Hasil panen cukup untuk kultivasinya. Bukan itu saja, bahkan ada lebih banyak benda spiritual elemen kayu yang akan matang. Bisa digunakan untuk memperkuat fisik kayu iblis atau dijual di pasar immortal. Keduanya pilihan yang baik. Dengan kecepatan ini, mungkin aku akan jadi pedagang antar dunia. Memanfaatkan manusia ini di bintang biru untuk menanam benda spiritual elemen kayu, lalu menjualnya ke dunia Changxuan. Joshua terbang, tidak boleh membuang waktu, saatnya kultivasi. Di tempatnya kultivasi, Joshua sudah memakan pil elemen kayu itu, dan setelahnya dia merasakan rambatan energi kayu di tubuhnya. Dan 99 hari kemudian, tampak ada energi berbentuk pohon di sekitar tubuh Joshua. Fisik kayu iblis telah mencapai penyelesaian. Joshua berdiri senang. Mulai sekarang, aku adalah seorang kultivator dengan tubuh spiritual buatan. Kecepatan kultivasiku akan jauh melampaui mereka yang punya akar spiritual tingkat menengah. Saat itu Joshua kaget, lautan spiritualnya meledak. Energi spiritualnya keluar membentuk pilar.
Apa penghalang besar antara tahap pembentukan fondasi tahap akhir dan menengah dengan mudah diterobos oleh infus meridian fisik kayu iblis. Joshua tentu gembira, aku langsung naik ke lapisan 7 tahap fondasi. Dia tertawa, membentuk tubuh spiritual buatan memang keputusan yang tepat. Dengan kekuatan tahap pembentukan fondasi akhir, seharusnya aku bisa merebut bagian di medan perang kacau di Provinsi Kabut. Di dunia Changsuan Provinsi Kabut, ada satu kultivator pengendali lebah melawan dua kultivator dari Sekte Tianjin. Keduanya sudah kalah telak dan ingin melarikan diri. Kakak seniornya ini malah mendorong juniornya itu untuk dijadikan umpan. Setelah juniornya dilahap lebah, dia kabur dan bilang, "Jangan salahkan aku, bukankah kau yang menyuruhku melarikan diri?" Setelah jauh dari sana, kultivator ini bertanya apa yang terjadi. Karena adanya teriakan dari arah gua lebah darah. Di sana, kultivator 100 Gu terlihat ditangkap Demon Claw dan meminta ampunan. Joshua sudah masuk ke medan perang dan langsung menghabisi satu kultivator 1000 Gu. Kultivator Tianjin kaget. Satu serangan dia mengalahkannya. Ini pasti bukan perbuatan seorang kultivator tahap pemurnian Ki. Ini pasti kultivator tahap pembentukan fondasi yang kuat. Joshua tampak tersenyum padanya dan memanggilnya. Apa dia melihatku? Mengkhianati saudara perguruanku. Kultivator itu bersujud. Terima kasih sudah menolongku. Ku hanya seorang murid Sekte Tianjin pemurnian Ki. Joshua tidak tertarik dengan itu. Aku hanya perlu mencari ingatanmu. Dia bingung dan hanya melongo saat Joshua melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Dia sudah berkultivasi di planet biru 10 bulan. Dalam waktu dunia ini, hanya 1 bulan terlewat. Banyak hal yang berubah. Dalam sebulan ini, aku tidak bisa bertindak secara gegabah. Aku harus mengumpulkan informasi lebih dulu. Dengan ingatan kultivator gua lebah darah dan Sekte Tianjin, aku bisa membandingkan keduanya dan mengetahui semua kejadian penting dalam 1 bulan terakhir. Setelahnya, Joshua mendapatkan informasi. Selama 1 bulan, 30-40 kultivator tahap fondasi gugur. Meski jumlah mereka lebih sedikit, Sekte 1000 Serangga berhasil bertahan berkat medan di Provinsi Kabut. Mereka menyeret kultivator Sekte Tianjin menuju ke kematian di rawa, hutan hujan, dan lembah. Bahkan melukai kultivator tahap Golden Core dari Sekte Tianjin. Aku tidak menyangka perang begitu sengit. Ada yang tidak beres, situasi ini janggal, tidak peduli seberapa tangguh Sekte 1000 Serangga. Mereka nggak mungkin menahan serangan dari banyak Master tahap Golden Core Sekte Tianjin. Pasti ada campur tangan dari 4 sekte lain di kerajaan Yu. Mereka diam-diam menguras kekuatan Sekte Tianjin sebelum merebut keuntungan. Ada satu info lainnya. Guru Wan Wuying baru saja menerima murid baru bernama Chen Zhaofeng. 5 hari yang lalu, Chen Zhaofeng mencuri senjata magis tingkat atas dari Sekte 1000 Serangga. Saat kabur, dia disergap 2 Master Gu dari Gunung Iron Tree dan sekarang terjebak di sana. Joshua yang mendengar adanya senjata magis tingkat atas, tentu saja menginginkannya. Joshua mulai pergi. Aku akan menyelesaikan urusan dengan Masterku yang menyergapku terakhir kali. Dia mau balas dendam. Sementara itu di pihak lain ada Zhen Xiong dan Li Xuanyue. Xuanyue bertanya, "Zhao Yu, 1 bulan yang lalu kau ke Gunung Iron Tree dengan Junior Chu. Ceritakan semuanya." Zhen Xiong mengancam, "Cerita dengan jujur atau aku akan menghabisimu." Zhao Yu gugup. Dia nggak lupa, kultivator Gua Yin ekstrim ini nama lain dari Sekte Wuji. Mereka kultivator iblis. Dia hanya mencoba berbaik hati memberitahu mereka keadaan Joshua. Tapi 2 orang ini menyeretnya ke misi penyelamatan dan menculik kultivator tahap fondasi dari Aula Feishan, Sekte Tianjin. Sepertinya mereka juga berencana membunuhku. Zhao Yu cerita, dia dengan Joshua setelah masuk ke gunung. Di sana kabut dipenuhi dengan serangga parasite. Begitu masuk tubuh kultivator, telur-telur itu menetas menjadi cacing Iron Tree dan memakan tubuh dan daging. Setelah Zhou Luan terinfeksi, aku lolos dengan jimat terbang penyelamat, sedangkan Joshua, aku tidak tahu nasibnya. Kalau terjadi padanya, itu bukan salahku. Bagaimanapun, masterku di Gunung Iron Tree itu seorang master tahap fondasi menengah. Xuan Ye tahu Joshua hilang terlalu lama.
kemungkinan besar dia sudah mati. Dan murid baru guru, Chen Zhaofeng juga terjebak di gunung itu setelah mendapatkan senjata magis tingkat atas. Sebagai murid tertua guru, aku harus mengambil resiko menyelidiki dan memberikan jawaban pada guru. Di dalam hati, Xuan Yue membalas dendam adik juniornya, sama sekali bukan karena senjata magis tingkat atas itu. Zhen Xiong mendengar murid sekte Tianyin. Informasi palsumu menyebabkan kematian dua juniorku. Begitu aku membunuh masterku di gunung itu, aku akan memotong kepalamu dan meletakkan di makam saudara-saudaraku. Setelah itu, mereka sudah mendarat di kaki gunung. Zhou Yu bertanya, apa rencananya? Ku peringatkan, kekuatanku rendah, gak bisa menangani kabut itu. Xuan Yue tahu kau tidak perlu melakukannya, cukup berdiri dan saksikan pertarungannya. Xuan Yue meminta Zhen Xiong, ini semua bergantung padamu sekarang. Zhen Xiong memakai jimat penghancur formasi. Setelah jimat itu melakukan tugasnya, Xuan Yue memimpin Shen Xiong untuk masuk ke dalam kabut itu. Zhou Yu yang ikut hanya panik, ini neraka. Namun dua orang ini sepertinya sama sekali tidak terpengaruhi. Kultivator iblis ketahanan mental mereka benar-benar mengerikan. Saat itu mereka berhenti karena ada suara yang tertawa. Kalian para kultivator iblis, sekte Tianjin memang nekat. Siapapun yang menginjakkan kaki di gunung Iron Treat harus mati. Keluar ribuan serangga dari dalam kabut. Black-Beaked Golden Beetle, serangga Gu tingkat 1 saja, dan kau berani menunjukkannya. Ini hanya pamer kemampuan rendahan di hadapan kami. Zhen Xiong mengeluarkan sesuatu seperti wadah dan saat itu dia membukanya. Beberapa serangga lain yang keluar, itu kumbang tanduk dan langsung membantai Golden Beetle. Zhou Yu tahu meski kekuatan serangga individu Golden Beetle terbatas, kekuatannya terletak pada jumlah yang sangat banyak. Bahkan kultivator pembentukan fondasi biasa harus menghindarinya. Tapi serangga biru itu apa? Sepertinya musuh alami Golden Beetle. Blue Armor Immortal, spesies yang berspesialisasi dalam melahap Golden Beetle. Aku membawa beberapa jenis serangga Gu kali ini sebagai pencegahan. Zhou Yu kaget, luar biasa, mengesankan. Pantas saja dunia takut pada kultivator demonik. Memburu mereka, tapi masih banyak sekali orang yang bersedia menjadi salah satunya. Zhou Yu tertarik untuk mempelajari teknik demonik. Saat itu Xuan Ye teriak, hati-hati, Master Gu itu mulai menyerang. Ada orang yang bergegas ke sana dengan targetnya Zhou Yu. Dia kaget dan panik, kenapa harus aku? Kau itu yang paling lemah, siapa lagi yang harus ku duluan? Matilah, katanya menyerang. Zhen Xiong tersenyum, aku sudah menunggumu untuk menyerang. Saat itu ada sesuatu yang keluar dari lengan Zhou Yu. Itu adalah Demon Claw hijau dan mulai menyerang kultivator Gu tersebut dan mencengkram tubuhnya. Zhou Yu kaget, sial, barusan Liu Zhen Xiong menepuk bahuku dan sudah menempelkan serangga Gu padaku. Metode kultivator Gua Yin ekstrim ini mengerikan. Zhen Xiong menyuruh Master Gu itu bicara, di mana adik juniornya, Chen Zhaofeng dan Zhu Xuan. Master Gu itu ketawa nggak jelas. Xuan Ye menggunakan kemampuan pembaca pikiran dan tahu ada yang salah. Dia ini bukan hanya di tahap pembentukan fondasi, tapi ada Master Gu lain yang bersembunyi. Kau baru menyadarinya, itu terlambat, kata Master Gu yang sembunyi mengejutkan Xuan Ye. Dan setelahnya, ada beberapa Master Gu dengan mengepung mereka dan memasang formasi di bawah kaki mereka. Muncul sosok serigala emas yang mengancam. Xuan Ye bilang ini adalah formasi pembentukan fondasi tingkat menengah, formasi Wolf Soul Slaughter. Sampai energi mereka habis, ketiga serigala ini akan terus bangkit kembali. Zhou Yu kaget, sejak kapan penduduk provinsi Wu punya formasi seperti ini? Mungkinkah ada campur tangan kekuatan luar dalam pertarungan ini? Formasi ini kemungkinan besar disediakan oleh sekte lain. Saat itu Master Gu yang sebelumnya tertangkap teriak, Gunung Iron Treat tidak akan pernah binasa. Sekte 1000 serangga tidak akan pernah binasa. Dia meledakkan tubuhnya sendiri, entah untuk apa. Karena lawannya tidak terluka dan cuma kaget saja.
Tapi saat itu serigala emas menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Zhen Xiong mengamuk dan pakai teknik Blade Beast Demon Form. Tubuhnya membesar dan menyerupai beast yang tangguh. Dia berhasil menangkap satu serigala emas. Kultivator ini tersenyum dan mengeluarkan botol dengan cairan ungu. Asap keluar dari botol itu dan menyebar. Zhen Xiong yang menghirup asap itu tiba-tiba saja teknik perubahannya berhenti dan kembali ke bentuk tubuh normalnya. Blood Scattering Fragrance atau aroma yang menyebarkan darah. Kau tahu kelemahan Blood Beast Demon Form itu mustahil. Orang ini senang. Liu Zhenxiong, Li Zuanyue, benar. Kalian berdua punya adik junior yang hebat. Keduanya kaget saat orang ini malah memuji adik juniornya. Zuanyue akhirnya sadar ada apa yang terjadi. Dia meningkatkan kekuatannya dan teriak, Chen Zhaofeng keluar dari sana. Zhaofeng sudah keluar, kakak senior. Kenapa repot-repot? Bagaimanapun juga kita dulu rekan seperguruan. Haruskah aku sendiri yang mencabut nyawa kalian? Zhen Xiong marah. Kami datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu dan kau mengkhianati kami. Katakan padaku kenapa? Zhaofeng bilang, dia sekarang murid sekte Thousand Insect. Selain itu dia murid utama di bawah Master Golden Core, Daoist Thousand Insect, dengan akses ke semua harta sekte. Kalian berdua hanya persembahanku kepada sekteku yang baru. Zhaofeng mengingatkan rekannya, mantan rekannya itu cukup kuat, jadi gunakan formasi Wolf Soul Slaughter dan seranggaku untuk melemahkan mereka. Jangan ceroboh. Keduanya mengerti dan memanggilnya Senior Chen. Setelahnya perintah itu segera dilakukan. Zhen Xiong dan Zuanyue terkepung. Seranggaku terus menyerang mereka tanpa henti. Tapi saat mereka sudah menyerah dan pasrah, ada sesuatu yang datang dan membakar habis seranggaku tersebut. Mereka kaget dengan siapa yang datang dan melihat ke arah atas. Itu Cusuan. Dia datang tepat waktu. Zhen Xiong senang karena Cusuan datang membantu. Tapi Zuanyue waspada. Hati-hati. Cusuan sudah lama menghilang. Dia mungkin juga membelot. Zhen Xiong tidak percaya kalau dia pengkhianat. Kenapa dia menyelamatkan kita? Zuanyue bilang, kau pikir dia menyelamatkan kita? Mungkin saja dia hanya memastikan dia sendiri yang kita agar tidak ada orang lain yang mendapatkan pujian. Dia masih iri sama Cusuan. Zuanyue melanjutkan kalau dia tidak bergabung dengan musuh dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat drastis? Saat dia bergerak, semua serangga itu musnah. Zhen Xiong mulai percaya apa benar adik junior Chu. Tapi satu hal yang dia yakini, diharapkan ini sangat berbeda dari Cusuan yang sebelumnya dia kenal. Junior Chu, apa kau benar-benar mengikuti jalan Zhaofeng dan membantai rekan seperguruan? Aku tidak percaya itu. Cusuan tersenyum, membantai rekan itu hal yang biasa. Bukan berarti aku belum pernah melakukannya. Satu-satunya prinsip yang aku ikuti. Mereka yang benar-benar menyukaiku, maka aku sayangi mereka juga. Zhaofeng bertanya, Cusuan, apa kau senior Chu yang belum pernah kutemui? Rekannya tertawa, bocah ini beruntung, dia selamat dari seranganku dulu. Cusuan yang mendengar itu langsung senang, mereka yang menyakitiku harus ku. Zhaofeng menghela nafas, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan. Tapi setinggi-tingginya, dia hanya di ranah pembentukan fondasi lapisan 2. Aku malas berurusan dengannya, kalian saja yang hadapi dia. Zuanyue akhirnya tahu kalau Cusuan tidak mengkhianati mereka. Zhen Xiong sudah menduganya Junior Chu bukanlah pengkhianat. Tapi kau datang di waktu yang tidak tepat, cepatlah lari dari sini. Cusuan menoleh dan bilang, tidak, aku datang di waktu yang sangat tepat. Ada dua Master Gu yang melompat menyerangnya. Tapi saat itu Cusuan tidak lagi ada di tempatnya. Dia terbang dan mengeluarkan Demon Claw siap menyerang balik. Demon Claw turun dan langsung menghancurkan tubuh Master Gu tersebut. Rekannya kaget dan mau melarikan diri. Tapi saat itu Xiao Hu ada di depannya. Dia menyiapkan tinjunya untuk menghantamnya. Tapi Master Gu ini mengeluarkan Iron Claw Beetle untuk menyerang. Xiao Hu dengan mudah menghancurkan beetle itu dan tinjunya terus mengarah ke kepala Master Gu. Master Gu lainnya kaget, dia kehilangan kakak kedua dan ketiganya dengan cepat. Dengan emosi, dia bersumpah akan membunuh Cusuan.
Joshua melihatnya, dan setelahnya dia tampak menghindari setiap serangan yang datang padanya. Zhen Xiong dan Xuan Yue bingung dari mana kekuatan Joshua itu berasal. Energi yin-nya juga banyak. Joshua mengeluarkan Soul Devouring Robe, dan dengan kekuatan tali itu, dengan mudah menghancurkan sulur-sulur aneh milik Master Gu tersebut. Joshua tersenyum, giliranku. Dia mengatakannya dengan mengarahkan Soul Devouring Robe ke arah Master Gu yang tersisa. Gak lama dan mudah Master Gu itu kalah dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Zhao Feng yang sebelumnya malas bertarung langsung melotot. Melihat rekan barunya dikalahkan, dengan memalukan dia bersujud dan menangis. Senior Chu, mereka memaksaku. Mereka menanam serangga Gu di otakku. Kita adalah rekan seperguruan, guru sangat menyukaiku, kau harus menyelamatkanku. Tapi dia malah menyiapkan tangan demonnya di belakang tubuh. Zhen Xiong bilang, adik Junior Chu, penampilanmu benar-benar mengejutkan. Joshua menoleh ke arah seniornya itu, dan Zhao Feng melihat adanya kesempatan. Matilah, Demon Scale Soul Reaping Claw. Joshua sudah menunggu itu dan dengan mudah tangan demonik itu terlepas dari tubuh Zhao Feng. Zhao Feng kesakitan saat tangannya hilang dari tubuhnya. Cacing darah Joshua yang melakukannya dan melihat tangan demon itu. Zhen Xiong kesal, orang ini masih ingin mengkhianati kita, adik Junior Chu. Dia. Zhao Feng menangis dengan bilang dia punya artefak tingkat supreme. Aku akan memberikannya padamu, ampuni aku. Joshua mencengkeram kepalanya. Nggak perlu repot, semua tentang artefak itu aku akan mengetahuinya sendiri. Melalui pencarian jiwa. Joshua sudah mencabut jiwa Zhao Feng dan akhirnya pengkhianat Zhao Feng kehilangan jiwanya. Setelahnya, Joshua menyapa seniornya. Zhen Xiong senang, kami kesini untuk membalaskan dendamu. Tapi kami nggak menyangka kamu masih hidup. Apalagi kau tumbuh sekuat ini. Kalau guru tahu, guru pasti akan senang. Xuan Yue berterima kasih padanya. Ini sudah kedua kalinya Joshua menyelamatkannya. Di dalam hati Xuan Yue nggak tahu seberapa kuat Joshua sekarang, tapi dia bisa menebaknya, pasti lebih tinggi darinya. Untungnya dia berada di pihak yang sama. Tapi bagi Xuan Yue itu belum tentu menjadi hal yang baik. Joshua membalas, sesama sekte saling bantu adalah hal yang wajar. Ayo pergi, aku baru saja melakukan pencarian jiwa pada Chen Zhaofeng. Selain kita tidak ada lagi yang hidup di gunung ini. Tidak, masih ada satu orang yang di kaki gunung. Itu orang yang sebelumnya dibawa Zhen Xiong dari sekte Tianyin yang menyebarkan informasi palsu. Dia marah dan kesal kalau talinya saja ini putus. Dia tidak akan perlu melaporkan ini ke ketua sekte, karena dia sendiri yang akan mengurus mereka. Tapi saat itu ada orang yang datang dan menyapanya. Aku khawatir kau akan kecewa. Ayo kita bicara baik-baik tentang bagaimana kau pernah membawaku ke dalam bahaya maut. Orang ini kaget karena dia melihat Joshua. Dan setelah itu hanya ada terdengar teriakan dari dalam hutan. Setelahnya kita pindah ke gua Extreme Yin. Di kediaman 10,000 Shadow Cave. Wan Wuying di sana sangat marah. Beraninya kau kembali setelah membunuh seorang. Kau benar-benar nekat rupanya. Katakan, Joshua, apa kau membunuh Chen Zhaofeng karena iri padanya? Tidak, guru. Aku membunuhnya demi membersihkan sekte kita atas nama guru. Wan Wuying tidak percaya. Joshua, angkat kepalamu dan tatap mataku. Bukankah kau membunuh Chen Zhaofeng karena dia punya artefak tingkat supreme? Joshua menurut dan menatap gurunya itu. Aku tidak akan membohongi guru. Aku memang menginginkan artefak itu. Xuan Yue kaget, anak ini punya nyali besar. Bahkan aku pun tergoda artefak itu, tapi dia berani mengakuinya langsung di depan guru. Apa dia tidak takut dimarahi? Wan Wuying kesal, dasar bocah, setidaknya kau sudah jujur. Baiklah, karena Zhao Feng sudah mengkhianati sekte, dia pantas mati. Keinginan pribadimu masih bisa dimaklumi. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kau harus menjelaskan kemana saja kau pergi selama 1 bulan terakhir, dan bagaimana kau bisa meningkatkan kultivasimu dari tahap 2 sampai ke tahap 7 pembentukan fondasi. Zhen Xiong kaget, pantas saja Junior Chu bisa mengalahkan 3 Master Gu tersebut. Xuan Yue kaget, tahap 7 itu sudah tahap akhir pembentukan fondasi. Kalian boleh berdiri.
Saat pertama bertemu dengan Master, dia sudah ada di tahap 4. Tapi dia sengaja menyembunyikannya agar tidak menarik perhatian kultivator sekte Tianyin. Wan Wuying di dalam hati memujinya. Dia tahu cara tidak memamerkan bakatnya. Waktu aku masih hidup di tahap itu, aku paham paribahasa pohon yang tinggi mudah diterpa angin. Kalau kau mau hidup lama, kau harus tahu cara bagaimana merendah. Dia masih muda tapi sudah memahami itu. Dia mungkin bisa melampauiku suatu hari nanti. Setelah itu, aku pergi ke gunung Iron Tree, lalu masterku membuatku terluka parah. Dan saat akan mengatakan alasan yang dia buat-buat agar gurunya percaya, Wan Wuying tidak ingin mendengarnya. Karena setiap orang punya rahasia, kau tidak perlu mengumbarnya dan membuat orang lain ikut menirukanmu. Sekarang pergilah. Setelah membantai banyak kultivator dari sekte Thousand Insect, tetua Thousand Insect pasti ingin membalas dendam. Untuk saat ini sembunyi di dalam guamu selama beberapa hari. Ketiganya memberikan hormat ke gurunya dan mulai berjalan pergi dari sana. Wuke tersenyum. Kakak Li, sepertinya posisimu sebagai kakak senior utama nggak akan bertahan lama. Suan Yue terdiam. Kalau saudara junior Chu terus bersinar seperti ini, aku akan dengan senang hati menyerahkan posisi itu padanya. Setelah itu di Hotel Hautai, Chu Xuan kembali ke bumi dan melihat hasil jarahannya. Dari kantong masterku hanya ada batu spirit tingkat rendah, dan sisanya telur serangga dan artefak sampah. Setidaknya bisa penjual ini ke pasar Nameless. Untungnya dia masih punya kantong milik Chen Zhaofeng. Semoga isinya tidak mengecewakan. Setelah membuka, Chu Xuan senang, ini jackpot. Semua adalah hal bagus dan berharga. Dan yang paling dia harapkan ada juga artefak tingkat tinggi yang dia impikan. Itu sebuah bola dengan corak heksagon. Menurut buku Blood B, artefak tingkat tinggi sarang Blood B menyimpan telur ratu lebah yang tertidur 1000 tahun. Setelah disempurnakan menjadi artefak life bone atau terikat hidup, sang ratu akan menjadi serangga life bone gu milik si kultivator. Lebah darah bisa berkembang menjadi beberapa tingkatan. Lebah warrior haus darah dan buas. Lebah pekerja tidak bisa bertarung, tapi bisa mengekstra energi darah dan daging untuk menghasilkan madu darah pekat. Seiring evolusi sang ratu, jenis-jenis spesial akan muncul. Tapi artefak ini butuh jiwa yang kuat. Tanpa itu, mustahil dikendalikan. Berbeda dengan sekte ortodok yang punya teknik penguatan jiwa, sekte Thousand Insect tidak punya cara itu. Jadi hanya sedikit yang mampu mengendalikannya. Pantas tetua Thousand Gu menjadikan Chen Zhaofeng murid utamanya. Setelah tahu dia bisa mengendalikannya, pantas juga Chen Zhaofeng mengkhianati Extreme Yin Cave meski dia diperlakukan baik oleh guru Wan Wuying. Karena sekte Wuxi sudah hancur, namanya ganti jadi Extreme Yin Cave. Siapa yang tidak tergoda saat melihat harta seperti ini? Setelah itu tampak Chu Xuan ingin melakukan sesuatu pada artefak itu. Dia punya banyak sumber daya di bumi. Berkat itu dia nggak pernah kekurangan kekuatan jiwa maupun esensi darah. Aku bisa menyempurnakannya berapapun yang aku mau. 3 hari kemudian, tampak telur ratu lebah mulai menetas. Chu Xuan senang dia berhasil menetaskannya. Untuk sekarang dia harus memberikannya makan ratu lebah dengan manik-manik darah. Setelah cukup dewasa dan menghasilkan lebah bekerja, mereka akan mengumpulkan daging dan mengubahnya menjadi madu darah untuk menopang dirinya. Dan aku bisa memakai madu darah itu untuk mempercepat kultivasi. Energi yang dikandungnya bisa melampaui manik-manik darah besar. Sementara itu di suatu tempat ada kakek yang marah. Runtuhnya gunung Iron Tree yang tidak terduga mengacaukan rencananya. Hanya dalam seminggu sarang lebah darah kediaman kelabang pun tumbang. Sekte Tianyin sudah bergerak maju lebih dari 1000 li di sisi timur dan selatan. Mereka hampir ke gerbang utama sekte Thousand Insect kita. Ada orang yang pakai topeng duduk di sebelahnya. Kakek ini, tetua Thousand Insect, dia kesal sektenya berada di ujung tanduk. Dan butuh 1000 jimat Beast Spirit. Tidak boleh kurang. Orang ini bilang, itu terlalu banyak. Saat ini kami hanya bisa menyediakan sekitar 300 jimat saja. Tapi sebagai bentuk persahabatan, aku akan memberikan
10 formasi tingkat pembentukan fondasi, dan 50 artefak tingkat tinggi sampai menengah secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Tetua itu pusing, bukankah sektemu janji akan memberikan tekanan pada sekte Tianjin agar menarik beberapa kultivator mereka? Kalau mereka terus bergerak seperti ini, pasukan kita nggak akan bertahan lama. Pria di depannya bilang hal ini sedang diupayakan. Dalam 2 minggu ke depan, sekte Tianjin mungkin akan menghentikan serangan mereka dan memanggil kembali Zhao Wuya dan Huang Yuanwu. Jadi kau bisa tenang. Tetua Tosen Insect lega mendengar itu. Pria ini mengeluarkan sebuah gulungan. Masalah yang kau minta untuk selidiki hampir selesai. Kematian muridmu dan para kultivator dari Gunung Iron Tree semuanya sudah tercatat dalam giok ini. Tetua Tosen Insect membuka dan membaca isinya. Setelah itu dia menghancurkan pegangan kursinya. Dia marah. Jadi para bocah ekstrim Yin Cave itu pelakunya. Aku akan membalaskan dendammu, Feng Er. Pria ini memprovokasi lagi. Bocah-bocah itu pantas mati dan guru mereka, Wan Wuying, pantas mendapatkan nasib yang lebih buruk. Kalau tetua Tosen Insect bersedia sedikit berpura-pura menderita, kami bisa membantumu menyingkirkan Wan Wuying. Setelah dia mati, kau bisa melakukan apapun yang kau mau pada bocah itu. Tetua Tosen Insect kaget, benarkah? Kalau kalian bisa melakukannya, aku akan memberikan artefak yang kalian mau. Pria ini mendekat dan membisikkan rencananya ke tetua Tosen Insect. Dan setelah itu keduanya tertawa lebar. Hahaha, bagus, itu bagus sekali. Ayo kita jalankan rencana ini. Kalian para kultivator kebenaran dari Gunung Yuling memang berbakat dalam mencelakai orang lain. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.